7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk bisa bertemu di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif dalam pemenuhan tugas aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 9. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk mendukung dan mensupport acara ini hingga nanti selesai. Baik Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positifnya. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan budaya positif, yang akan kita pelajari hari ini adalah pertama, mengubah paradigma pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum menuju ke budaya positif, yang harus kita utamakan adalah kita mengubah mindset kita, mengubah paradigma kita tentang pembelajaran. Yang kedua, baru kita menerapkan disiplin positif, kemudian teori motivasi perilaku manusia terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah keyakinan kelas dan bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi. Sebelum masuk ke budaya positif, Bapak Ibu, di sini marilah kita menilik terlebih dahulu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat yang ada pada anak itu meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang sudah mereka bawa, yang sudah dibawa oleh anak didik kita semenjak lahir. Karena anak itu bukan tabula rasa Bapak Ibu, tidak lahir bagai kertas kosong, tetapi mereka sudah mempunyai sketsa tipis dan samar yang tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menebalkan sketsa baik yang sudah mereka miliki. Dan bagaimana kita harus menanggulangi dan mengatasi sketsa buruk yang mungkin akan muncul di tengah-tengah perkembangan mereka. Yang kedua adalah tentang kodrat zaman, di mana di era globalisasi ini dan mengarah pada era revolusi industri 4.0 ini, zaman ini semakin digerus, semakin teknologi semakin mendominasi. Nah, tugas kita adalah menyeimbangkan, menyelaraskan antara kodrat zaman dengan kodrat alam dengan budi pekerti. Nah, budi pekerti di sini perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa yang harus kita kembangkan sebagai seorang pendidik, karena kita ini sebagai pendidik adalah ibaratnya sebagai seorang petani. Sebagai seorang petani, mereka menanam padi. Untuk menanam padi ini mereka harus mengolah tanah agar tumbuh subur. Bagaimana caranya? Oh, berarti tanahnya harus diberikan pupuk, harus diberikan pengairan yang baik dan menghilangkan segala hama yang mungkin muncul di dalam proses pengembangan padi tersebut. Begitu pula kita sebagai guru. Kita sebagai guru juga harus memberikan tempat yang nyaman kepada anak didik kita, yaitu sekolah. Dan kita juga harus memberikan asupan yang baik kepada anak didik kita dengan ilmu dan budi pekerti yang ada. Sehingga hasil panen padi Bapak petani dan hasil panen kita sebagai seorang pendidik itu akan memberikan hasil yang berkualitas. Kemudian sistem among. Nah, sistem among ini harus kita pegang karena kita sebagai pendidik harus menjadi pamong yang memberikan welas asih
dan memberikan support serta kasih sayang kepada anak didik kita. Sistem amung ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Sebagai seorang guru, di depan kita harus memberikan contoh, di tengah kita harus memberikan motivasi, dan di belakang kita harus memberikan support kepada anak didik kita. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengetahui dan memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk tentang menuju tujuan pendidikan yang benar, sebenarnya apa sih yang kita perlukan di sekolah kita? Nah, jadi yang namanya pendidikan itu pusat pertama pasti ada di sekolah kita. Untuk menuju tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus menerapkan yang disebut dengan budaya positif. Apa sih yang disebut dengan budaya positif, Bapak Ibu? Nah, di sini budaya, yang namanya budaya positif. Kemarin sudah saya katakan, budaya di sini bukan hanya sekedar budaya kebudayaan daerah, tetapi yang budaya positif di sekolah, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang baik, yang harus kita kembangkan agar siswa didik ini menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, mengarah pada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah di sekolah kita ini sudah terwujud budaya positif? Mari kita tengok di dalam diri kita masing-masing. Apakah di dalam diri kita, apakah di sekolah kita sudah kita kembangkan budaya-budaya positif yang memberikan pembiasaan yang baik kepada anak didik kita untuk menjadi peserta didik yang memiliki pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma ini penting untuk membangun budaya positif sekolah. Nah, apa sih yang diperlukan di sekolah untuk membangun budaya positif? Nah, yang pertama pasti kita harus memberikan lingkungan yang aman kepada anak didik kita. Nyaman agar anak-anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak di sini mungkin anak-anak kita adalah anak yang dominan laki-laki. Di sini kebanyakan laki-laki, jadi hampir semuanya laki-laki. Tentang budaya positif ini sudah kita kembangkan, sudah mulai kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan baik di dalam lingkungan sekolah, dalam kelas, ataupun di dalam lingkungan ekstrakurikuler, dan juga dalam kegiatan masuk sekolah pada waktu istirahat kita juga sudah mengembangkan budaya positif. Nah, dan budaya positif ini Bapak Ibu, nah ini yang paling penting, dikaitkan dengan kontrol. Kontrol siapa? Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Biasanya kita pada saat anak-anak ramai itu, ayo diam semuanya. Ada yang diam, ada yang enggak. Apa sih sebenarnya motivasi mereka untuk ada yang diam dan ada yang tidak? Yang diam sebenarnya motivasinya apa? Yang belum mau diam sebenarnya motivasinya apa? Nah, ini yang harus Bapak Ibu guru pahami tentang kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sebelum lanjut saya punya ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Ice breakingnya gambarnya kepalan tangan. Di depan Bapak Ibu sudah ada selembar kertas. Bapak Ibu bisa berpasangan. Salah satu silakan menuliskan satu hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Satu hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu silakan ditulis. Bebas apapun. Bebas apa saja yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Buati mungkin yang paling berharga bisa jadi apa ya? Ya, silakan menuliskan satu hal yang paling berharga. Bebas. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu salah satu untuk menggenggam erat di dalam tangan Bapak Ibu apa hal yang paling berharga tersebut. Genggam dengan sangat erat. Dan salah satu nanti harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk membuat genggaman tangan teman kita ini terbuka. Boleh dengan cara apapun, membujuk, mengintimidasi, dengan cara apapun Bapak Ibu guru ini bisa membuka
kepalan tangan Bapak Ibu yang menggenggam kertas. Apakah nanti akan terbuka atau tidak? Silahkan kita lihat bersama, bisa saling berpasangan. Siapa yang menggenggam ini? Oke, ya. Silakan Pak Sri Widodo untuk mengintimidasi Pak Arwanto bagaimana caranya bisa membuka. Ya, 10 detik lagi. Iya, dengan sekuat tenaga Bu Antik membuka genggaman tangan Bu Antik. Dengan sekuat tenaga Bu Antik mempertahankannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Siapa yang masih tetap berada di dalam genggaman tangan? Masih aja. Dan ada yang terbuka. Baik, dari kegiatan ini tadi, apa yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Ada yang membuka kepalan tangan dan ada yang tetap menggenggam dengan erat apa hal yang di dalam kepalan tangan tadi. Intinya tidak masalah, bukan hal membuka atau tidak. Membuka juga tidak apa-apa. Menutup juga tidak apa-apa. Kuncinya apa adalah apa Bapak Ibu? Kontrol diri. Siapa sih yang bisa memutuskan untuk membuka genggaman tangan kita? Apakah Bu Helmina dan Bu Titi tadi yang membuat membuka adalah Bu Titi? Tidak. Apakah tadi Bu Antik dan Bu Antik itu yang tetap membuat menguatkan itu adalah karena Bu Antik kurang untuk mengintimidasi? Bukan. Tetapi karena apa? Karena kontrol diri kita sendiri. Kontrol itu dari mana sih Bapak Ibu? Dari otak kita. Dari otak kita sendiri. Kalau kita tidak mau membuka dengan apapun itu caranya, pasti kita juga tidak akan membuka. Tapi pada saat kita ingin membuka genggaman tangan kita, walaupun tidak ada yang membujuk, walaupun bujukannya juga sudah sekuat tenaga, kalau kita memang ingin membuka tangan kita, pasti kita akan melepaskannya. Permasalahannya bukan karena siapa yang mau membuka dan siapa yang mau menutup. Tidak ada yang salah. Di sini kuncinya adalah kontrol. Ya, kontrol. Kontrol diri kita. Jadi siapa sih yang memegang kontrol atas diri kita? Ya diri kita sendiri. Otak kita sendiri. Jadi dari kegiatan ice breaking ini tadi, kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita bergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Sekarang coba pasti ada alasannya kenapa kok terbuka. Mau membuka pasti ada berarti karena mungkin hal yang di genggaman tangan tadi tidak terlalu berharga mungkin. Berarti bolehlah dibuka. Tapi mungkin yang tidak membuka, nah, ini adalah hal yang sangat berharga bagi saya. Jadi saya akan tetap mempertahankan hal ini walaupun apapun yang terjadi. Tapi terbuka atau tidak itu bukan karena orang lain. Poinnya di situ. Poinnya adalah dari kontrol diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini juga berlaku kepada kita, kepada murid-murid kita. Menurut perasaan Bapak Ibu, pada saat anak-anak ramai di dalam kelas, kemudian Bapak Ibu mengingatkan, ayo diam semuanya, diam semuanya. Kemudian mereka diam, Bu Sarsini di dalam kelas. Bu Sarsini, ayo diam. Anak-anak kemudian diam. Apakah itu sebenarnya Bu Sarsini berhasil untuk mengontrol mereka? Bukan. Tapi diri murid sendirilah yang mau diam sesuai dengan kebutuhan dasar mereka saat itu. Bukan karena Bu Sarsini bisa mengontrol mereka, bukan. Tetapi karena anak didik memang ingin diam, terlepas dari kebutuhan dasar mereka apa. Apa karena daripada Bu Sarsini marah-marah, lebih baik meski menengwe daripada Bu Sarsini marah. Atau memang mereka ingin diam karena nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Nah, jadi pada saat kita merasa ada anak yang sangat nakal, kemudian kita marah-marahin, kemudian anak itu nurut, Bapak Ibu merasa, wah aku sudah berhasil nih membuat dia nurut sama saya. Itu ilusi Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi kita.
ilusi kita bahwa kita mampu menguasai mereka, mampu mengontrol mereka. Tetapi kenyataannya kontrol itu ada pada diri murid sendiri. Pada saat mereka menuruti kemauan kita, itu ada berbagai kebutuhan. Ada berbagai kebutuhan dasar dan motivasi perilaku mereka menuruti kita itu apa? Ada beberapa motivasi perilaku yang akan kita pelajari di sini. Jadi menurut saya materinya sangat menarik. Kemarin pada saat saya mendapatkan materi ini, materinya menarik ya. Ternyata banyak ilusi yang saya hadapi saat ini. Ilusi guru mengontrol murid. Terkadang murid-murid itu saya rasa nurut sama saya, tapi ternyata bukan saya yang membuat mereka nurut, tapi memang karena dari diri mereka sendiri, entah dengan kebutuhan apa yang mereka butuhkan saat itu, mereka mau menerima. Kemudian bahwa ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Pada saat Bapak Ibu dikritik, mungkin kritiknya membangun, tetapi pada saat kritik itu disampaikan dengan situasi yang tidak menyenangkan, bahwa itu akan membuat kita merasa bersalah, bukanlah menguatkan karakter kita. Ya. Jadi pada saat kita memberikan kritik kepada orang lain, kemudian orang lain menerima kritik kita, itu bukan berarti kita menguatkan karakter mereka. Justru mungkin kita akan buat mereka merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tinggal bagaimana kontrol diri murid kita menerima apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita terkesan memaksa kepada anak didik kita. Kamu harus begini, harus begini. Kamu sudah besar, sudah bisa berpikir sendiri. Nah, anak-anak biasanya kan kita sering mengucapkan hal itu kepada anak-anak kita. Saya juga menyadari hal itu juga saya lakukan. Tetapi ternyata pada saat saya mempelajari teori kontrol ini, ternyata saya baru sadar. Ternyata saya ini nggak ada gunanya marah-marah kepada siswa. Tapi yang namanya manusia itu pasti juga terkadang kita terbawa emosi. Dengan juga terkait dengan sikap anak. Nah, sikap anak yang kepada kita itu terkadang kita juga jadi lepas diri. Tetapi ternyata bahwa pada saat kita sudah marah, anak diam dan seakan-akan mereka itu menerima pembicaraan kita, itu ilusi Bapak Ibu. Mereka sendiri yang bisa mengontrol kemauan mereka sendiri. Jadi di sini yang harus kita terapkan Bapak Ibu, kita harus mengubah mindset kita terlebih dahulu bahwa kita tidak bisa mendikte murid kita, bahwa kita tidak bisa membuat padi yang kita tanam itu nanti akan tumbuh menjadi jagung. Tidak mungkin, padi tetaplah padi. Hanya tinggal bagaimana kita memberikan asupan kepada mereka agar padi yang kita tanam itu menjadi padi yang berisi dan panen yang berkualitas. Kita tidak bisa, jikalau dia jagung harus kita ubah jadi padi, tidak mungkin. Hanya kita yang mengantarkan mereka dengan menyesuaikan teori kontrol perubahan paradigma. Kunci pertama adalah teori kontrol kita, bahwa kita tidak bisa mengontrol murid, karena murid punya kontrol diri mereka sendiri, termasuk kita. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita harus mengubah stimulus respon ini menjadi stimulus teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, murid itu kadang kita suruh untuk berpikir sesuai dengan pemikiran kita. Ayolah, Nah, Bapak Ibu guru itu sudah mengajarkan kamu banyak. Orang tua kamu sudah membiayai banyak. Kenapa kamu bersikap seperti itu? Nah, kadang itu yang membuat yang ingin kita terapkan. Anak-anak berpikir seperti itu, tapi kenyataannya kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka. Kita harus tanya dulu, seperti apa sih latar belakangnya dia, bagaimana dia menjalani kehidupannya dia. Jangan kita harus menerapkan seperti apa yang kita bayangkan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini misalkan Dendis ini murid kesayangannya Bu Hati. Dia sering berperilaku yang perlu perhatian khusus gitu ya. Kita anggap sebagai suatu kesalahan. Memang hal yang dilakukan itu memang agak menyimpang dari perilaku. Tetapi perilaku Dendis ini memiliki tujuan. Tujuannya apa ya? Banyak sekali tujuan-tujuan ataupun motivasi
motivasi dari siswa-siswa. Mungkin Dennis ini ingin diperhatikan. Mungkin Dennis ini memerlukan kesenangan. Mungkin Dennis ini memerlukan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi ini. Jadi setiap apa yang dilakukan murid kita, seperti Hafid, seperti Restu, itu juga pada saat dia berperilaku buruk dan kita sebut sebagai suatu kesalahan, kita harus mengubahnya, Bapak Ibu. Kita harus mengubahnya, bahwa apa yang dilakukan murid kita itu pasti memiliki tujuan, ada latar belakangnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul bukan? Dari genggaman tangan tadi, bahwa benar-benar Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak mungkin mau untuk didikte orang lain. Kalau saya sebenarnya tidak, kenapa harus saya nurut? Nah, jadi di sini teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, Bapak Ibu ya, pada saat kita sudah membujuk-bujuk siswa, gak mau, akhirnya kita memaksa. Ya. Pokoknya sesuk kowe kudu teko jam itu. Ora iso ora. Itu pemaksaan ada. Nah, akhirnya harus apa kita? Kita harus mengubahnya menjadi kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru, diskusi. Gimana ya enaknya besok? Nah, biarkan mereka juga membuat ide, membuat pemikiran dan solusi. Nah, model berpikir menang kalah harus kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Kita merasa pada saat anak sudah bilang iya Bu kepada kita udah merasa menang. Nah, aku menang nih sama dia, menang nih sama Wahyu Eka. Tapi ternyata dia si murid bahkan sebenarnya tidak merasa kalah. Tapi bagaimana kita harus membuat mereka juga merasa menang. Solusinya win-win solution. Nah, ini tentang perubahan paradigma kaitannya dengan teori kontrol yang harus kita pegang dan kita dasari untuk memahami murid. Kalau sudah memegang teori ini, kita bisa melanjutkan untuk menerapkan disiplin positif. Sebenarnya sih makna kata disiplin apa? Coba saya mau satu kata makna disiplin, satu kata. 5 detik silakan berpikir satu kata yang berkaitan dengan disiplin. Mungkin tertib, mungkin apa, hukuman dan sebagainya. Pak Siti, satu kata. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik, Pak Arwanto. Patuh. Patuh. Taat. Taat. Disiplin taat. Disiplin tepat waktu. Taati aturan. Mentaati aturan. Disiplin mempunyai kemauan. Tepat waktu. Baik Bapak Ibu. Makna disiplin. Makna disiplin yang kita pikirkan memang berkaitan dengan taat, tepat waktu, kemudian apa tadi? Tanggung jawab. Nah, sebenarnya apa sih Bapak Ibu makna kata disiplin yang sebenarnya? Nah, makna disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Dari bahasa Latin disiplina. Artinya belajar. Bukankah sangat berbeda jauh dengan apa yang kita pahami? Ya, disiplin yang disampaikan Bapak Ibu tadi terkait dengan proses yang ketidaknyamanan, keras gitu ya, patuh, taat, push up. Nah, jadi padahal arti kata disiplin itu belajar. Belajar itu maksudnya apa? Disiplin diri. Disiplin diri untuk apa? Menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, nah ini dalam budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya bukan? Iya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, pendidikan disiplin biasanya kalau di sekolah kita biasanya datang telat push up, datang telat jalan jongkok. Saya juga pernah menerapkan ini Bapak Ibu, menerapkan kedisiplinan dengan ketidaknyamanan. Tetapi ternyata pada saat saya mendapatkan pembelajaran di modul ini, ternyata disiplin itu adalah artinya belajar. Saya merasa tersindir. Oh ternyata disiplin itu artinya belajar.
bukan seperti apa yang sudah saya pikirkan saat ini. Nah, jadi dari para teori kontrol tadi saya juga sudah merasa tercengang, wah ternyata salah juga, ilusi ternyata. Kemudian di kata disiplin, saya juga salah lagi. Ternyata disiplin artinya belajar, bukan seperti apa yang kita bayangkan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, Bapak Ibu. Bukan kita memerintah orang lain untuk melakukan kedisiplinan. Memerintah diri untuk mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai sesuai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Di sini kuncinya Bapak Ibu, tanpa tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain, dan itu masih terkait dengan teori kontrol. Jadi pada saat kita menerapkan teori kontrol, nah, kita juga akan memahami yang namanya disiplin itu tidak bisa kita paksakan. Hanya bisa kita apa? Kita memberikan lingkungan yang aman tadi Bapak Ibu. Lingkungan yang aman, lingkungan yang positif, budaya-budaya dan pembiasaan yang baik. Agar apa? Agar anak didik kita sedikit demi sedikit memulai untuk mampu memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan dengan kemauan mereka sendiri. Jadi pada saat kita marah-marah itu kita boros energi Bapak Ibu ternyata kita buang-buang waktu. Karena apa? Karena mereka punya kontrol sendiri sebenarnya. Baik, selanjutnya. Nah, nilai-nilai yang kita hargai tadi maksudnya apa ya Bapak Ibu? Pada saat kita memahami teori kontrol, kemudian kita memahami makna kata disiplin dan disiplin diri. Disiplin tadi maksudnya adalah menghargai nilai-nilai yang ada pada diri. Nilai-nilai kebajikan sebenarnya apa? Kalau di dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan itu adalah yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Nah, T5 di sekolah kita ini seharusnya mengarah pada ini Bapak Ibu, pada profil pelajar Pancasila, mengarah pada siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan kesemuanya ini dititik beratkan pada apa Bapak Ibu? Hasil atau proses? Proses, betul. Proseslah yang akan menempa anak didik kita untuk mencari jati dirinya dan menemukan sendiri makna disiplin bagi mereka. Nah, ini Bapak Ibu, ini menyenangkan saat kita mempelajari teori motivasi perilaku manusia. Karena di setiap perilaku manusia, mereka punya motivasi. Ini berbicara tentang psikologi Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi dua, eksternal dan internal. Nah, pada saat murid kita mau diam pada saat diingatkan, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dengan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mereka bertanya-tanya ini, nek aku ora nglakokne numpuk tugas apa ya kira-kira? Mesti kena dihukum. Berarti mereka kemudian mengerjakan tugas, tetapi motivasinya apa Bapak Ibu? Takut akan hukuman. Jadi motivasi ini masih motivasi eksternal. Nah, lanjut kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Opa, apa Bu? Dapat hadiah mboten Bu? Mereka mau menjawab pada saat diberi hadiah. Itu juga sebuah motivasi eksternal. Kadang ada yang memberikan hadiah, kemudian memberikan nilai yang bagus, yang jawab sekarang nilainya plus. Semua pada menjawab. Tetapi mereka mau menjawab karena apa? Motivasi mendapatkan nilai yang bagus. Masih motivasi eksternal, bukan untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini pada saat siswa sudah merasakan bahwa aku melakukan sesuatu untuk menghargai diriku sendiri. Bu Helmina ini sering sekali mengingatkan siswanya, hargai dirimu sendiri. Apa kamu tidak malu? Nah, ini sering. Nah, jadi mengarahkan anak untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, disinilah sudah menjadi motivasi internal.
oh sayangku nek mau mengerjakan soal dengan baik, berarti saya ini mempunyai standar kualitas yang baik, menjadi harga diri saya baik, mempunyai menjadi orang yang berintegritas. Nah, disitulah bahwa murid kita sudah mulai untuk mempunyai motivasi menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, ini tidak hanya berlaku untuk diri murid kita, tetapi berlaku juga untuk orang dewasa, termasuk guru. Nah, Bapak Ibu bisa menganalisa diri sendiri. Apakah Bapak Ibu pada setiap melakukan sesuatu motivasinya eksternal atau internal? Nah, ini juga merupakan sentilan untuk saya pribadi. Setiap di modul ini, modul 1.4 ini, saya banyak merasa tersindir dan merasa bahwa saya ini masih sangat banyak sekali kekurangan. Nah, ini jadi tentang motivasi perilaku manusia itu banyak sekali, tentang menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, ataukah motivasi internal menghargai diri sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Bu Antik, memberi penghargaan, hadiah, imbalan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Dapat. Bu Siska? Pak Arwanto? Bisa dapat, bisa tidak. Nah, mari kita lihat. Sebenarnya memberikan penghargaan kepada anak itu benar-benar dapat meningkatkan motivasi tidak sih? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita ulas dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya coba untuk memberikan penghargaan kepada yang menjawab sesuai ini tadi ya. Ini tes Bapak Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Coba, saya ingin mengetes siapa yang bisa menjawab nomor 1 akan ada hadiah. Bu Sarsi, ini nomor 1 kebutuhan manusia apa? Kesenangan. Betul atau tidak? Kita cek dulu. Catat dulu ya Bapak. Pak Sri Widodo mungkin bisa mencatat apakah betul nomor 1 kesenangan. Hadiahnya saya berikan dulu. Terima kasih sudah menjawab Bu Sarsi, ini ada hadiah. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua. Bu Antik. Cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang. Ini benar-benar sesuai kebutuhannya Bu Antik. Cinta dan kasih sayang. Saya beri hadiah ya Bu. Ya, cinta dan kasih sayang dibutuhkan oleh Bu Antik. Yang ketiga, masih ada hadiah lagi untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Wah, bagus ini. Artinya hadiah orang masih ngacung. Oke, Bu Titi. Kebutuhan. Mana loh Bu Titi kebutuhan? Ini KBB. Yo, salah Rasida. Pak Sri Widodo. Kebebasan. Coba. Tadi Bu Titi tapi sudah menjawab, tetap dikasih hadiah. Betul. Iya, Bu Titi sudah menjawab dapat hadiah. Karena berani, betul. Penghargaan karena berani. Keempat, semoga belum terbaca. Yang keempat, kayaknya belum lihat nomor 4. Pak Arwanto, apa sih kebutuhan dasar manusia? Apa ya? Penguasaan. Penguasaan, Pak Arwanto, kebutuhan dasar penguasaan. Suka menguasai. Yang kelima ini paling panjang, hanya 1 clue saja, the last word. Bertahan hidup. Nah, ini soalnya suka makan, bertahan hidup. Baik Bapak Ibu, mari kita cek apakah jawabannya betul. Tadi sudah dikasih hadiah, sudah jawab. Ya bener penguasaan. Ternyata nomor 1 tadi kesenangan, kebutuhan hidup kita.
Kita butuh bersenang-senang ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua, diwakili oleh Bu Antik, butuh cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Pasti sering itu sampai batuk-batuk. Betul sekali. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi, bebas ya. Kita nggak suka terkekang ya. Kita punya kebebasan diri. Yang keempat adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kita butuh pengakuan. Nah, butuh pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ini adalah insting manusia. Insting manusia adalah kita butuh diakui untuk kemampuan kita, prestasi kita, keberadaan kita diakui. Yang kelima, bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar yang paling penting adalah fisiologis, rasa lapar, serta psikologis, rasa aman. Biologis perlu tidak? Oh, perlu. Biologis untuk mempertahankan melanjutkan keturunan Bapak Ibu, biologis ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Terus apa kaitannya dengan pemberian hadiah ya Bapak Ibu? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, kita ini ternyata dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Sebenarnya penghargaan itu bagaimana sih? Pada saat kita memberikan penghargaan, seperti contoh saya ini tadi memberikan penghargaan Bapak Ibu. Tapi pada waktu sekali itu membuat siswa seterusnya ingin dan seterusnya ingin. Kualitas penghargaan itu menurunkan kualitas. Bagaimana bisa menurunkan kualitas? Pada saat siswa-siswa diminta untuk duduk rapi, yang paling rapi pulang duluan bisa. Yang mencolok, yang bisa menjawab dengan cepat bisa pulang duluan. Ada 5 nomor, silahkan dikerjakan. Saking cepet-cepetnya. Sebenarnya padahal pada saat dia tidak dijanjikan hadiah pulang cepat, dia akan mengerjakan soal itu dengan baik dan benar. Tetapi pada saat dia dijanjikan hadiah pulang cepat, yang bisa mengerjakan paling nomor 1 mengumpulkan, dia jadi tergesa-gesa. Ada beberapa poin yang salah. Nah, itu penghargaan bisa menurunkan kualitas Bapak Ibu. Bisa dicek. Bapak Ibu pernah mengalami. Kok tumben orang teliti? Nah, karena apa? Dia terburu-buru, ingin segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Kadang begitu ya Bapak Ibu, pada saat kita tergesa-gesa, terburu-buru tentang hal apapun itu untuk segera ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, pasti malah akan ada miss di tengahnya. Pasti akan ada hal yang tidak sempurna. Karena apa? Karena ketergesaan kita. Mematikan kreativitas. Bu Antik, guru seni budaya. Bu Antik membuat penghargaan. Siapa yang mampu menggambar dengan batas waktu sekian akan mendapatkan hadiah untuk dipajang di P5 misalkan gambarnya. Tetapi karena semua anak saking bersemangatnya untuk ingin hasilnya dipasang, ternyata mereka mengabaikan tema atau topik yang diberikan oleh Bu Antik. Kreativitasnya terpancar. Jadi mereka sudah tidak terfokus pada kreativitas yang ada. Mereka hanya terfokus pada satu tujuan, yaitu hadiah. Jadi ini mematikan kreativitas. Dan yang paling penting, penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik, motivasi eksternal yang paling menguasai diri kita pada saat kita dijanjikan oleh penghargaan. Kita tidak menghargai diri sendiri lagi, kita hanya menghargai hadiah yang akan kita terima. Nah, di sini istilahnya kita dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan tapi menghukum. Ini kalimatnya saya rasa ini kalimatnya menyenangkan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini pada saat kita tadi jawaban Bapak Ibu ada beraneka macam bahwa memberikan penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar siswa atau tidak? Iya, bisa tidak. Bagaimana sih saat kita harus melakukan apresiasi atau pengakuan pada murid kita? Beri dukungan secara khusus. Pada saat kita melihat anak tersebut mempunyai potensi yang baik, beri dukungan secara khusus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalkan dilakukan pendekatan personal, diberikan dukungan khusus
yang membuat mereka termotivasi dan mulai berpikir untuk mengembangkan apa yang dia miliki. Dan pengakuannya secara pribadi. Tetapi pada saat ingin memberikan pengakuan kepada semua murid, kita harus bergantian Bapak Ibu, semua juga dapat. Jangan sampai yang diberikan penghargaan itu menjadi dibenci oleh temannya. Itu bisa jadi. Kae sing disayang, kae kesayangan Ibu Elmina, kesayangan Ibu Siska. Sing dikai hadiah mungkai terus, sing dipuji mungkai terus. Anak pasti akan berpikir seperti itu. Jadi pada saat kita ingin memberikan apresiasi kepada siswa di depan kelas, kita harus bergantian menunjukkan apresiasi kepada semua murid. Berbeda aspek tidak apa-apa, berbeda topik. Misalkan si A tentang apa, si B tentang apa, dan pengakuannya secara konsisten. Ya konsisten, maksudnya apa? Tidak berubah-ubah. Wong dia ini dilemok saiki terus dia elek-elek. Nah, itu berarti piye to gurune yang salah gurune apa muridnya. Jadi pada saat kita sudah memuji, berarti pada saat dia melakukan kesalahan, mungkin kita harus melakukan tindakan yang lain. Kok kemarin menurun, berarti ada motivasi lain kenapa kemarin dia bisa bagus. Dan yang pasti apresiasilah siswa, Bapak Ibu, fokus pada prosesnya. Jangan hanya mengatakan, wah kamu pinter ya, kamu kok cerdas sekali. Tapi berfokuslah pada kemarin, pada waktu kamu menolong temanmu mengerjakan tugas, kamu terlihat menguasai materi sekali. Nah, jadi prosesnya bukan hanya, wah pinter banget anak, nah, di depan temannya dan sebagainya. Jadi jangan hasil akhirnya, tetapi pada prosesnya. Kemarin tak lihat kamu pada waktu melerai temanmu itu kok bijaksana sekali. Nah, itu proses Bapak Ibu. Bukan kita langsung menyampaikan hasil akhir dari apa sih yang dia lakukan, tetapi fokus pada prosesnya. Ini tentang apresiasi. Jadi pada saat kita memberikan penghargaan kepada murid kita, itu bisa saja malah kita memberikan hukuman kepada mereka. Jadi kita harus mengatur diri sendiri bagaimana pada saat kita memberikan penghargaan, semuanya juga harus diberi. Jangan khawatir nanti yang belum kebagian juga ada Bapak Ibu. Jadi yang bukan hanya yang menjawab yang saya beri, sekalian saya berikan, nanti pikirannya saya pilih kasih Bapak Ibu ya. Yang belum mendapat juga diberi. Jadi ini bukan penghargaan tetapi tanda terima kasih. Pak kameramen nanti ya. Baik Bapak Ibu, ini tadi pengakuan penghargaan semua murid bergantian. Saya sudah terapkan semua bergantian, sudah saya berikan satu persatu. Terima kasih semuanya. Baik, selanjutnya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang paling penting adalah survival. Realitas kebutuhan kita ini berbeda dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada kasus yang di setiap hari kita hadapi tentang murid-murid kita. Pada saat mereka melakukan suatu tindakan, kita harus mengarah pada sebenarnya kebutuhan dasar mereka itu apa sih? Kok sampai mereka melakukan hal seperti itu? Kita lihat contoh di bawah ini. Bu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa, Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan kira-kira menurut Anda, apa sebenarnya alasan Agus melakukan hal itu? Kalau ada kasus semacam ini, Bapak Ibu, bukan hanya terkait dengan meminta makanan, kira-kira apa hal yang pertama Bapak Ibu lakukan? Ingin tahu alasan Agus dulu nggak? Yakin? Terkadang pada saat kita marah kepada anak, kadang kita lupa untuk menanyakan alasannya terlebih dahulu. Yang ada adalah kamu salah. Ya, justifikasi dulu. Kamu salah meminta makanan orang lain dengan paksa dan sebagainya. Tetapi kita harus bertanya dulu, kira-kira apa sih alasan Agus melakukan itu? Dan apa yang harus kita lakukan? Kira-kira jawaban Agus apa ya? Banyak sekali kemungkinan jawaban
jawaban yang akan Agus berikan. Nah, dalam konteks Bu Ani ini, Bu Ani sebagai mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut itu apa. Pertama, jika jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan si Agus adalah bertahan hidup. Karena ternyata dia tidak dibekali saung atau makanan dan tidak diperhatikan di rumahnya. Ya, dia tidak membawa saung. Jadi dia membutuhkan kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Nah, pada saat kita sudah tahu kebutuhan si Agus adalah bertahan hidup, maka kita baru bisa mengambil tindakan yang benar untuk mengatasi masalah itu tadi. Jika jawaban Agus senang, karena ia senang aja, temannya jadi perhatian sama dia. Nah, ini juga bisa jadi alasan Agus, Bapak Ibu. Bukan hanya karena dia marah, tapi hanya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan. Berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima. Jadi dia Agus senang, nek kancane itu dipaksa untuk minta makanan, diberikan, dia merasa senang karena merasa diperhatikan. Karena di rumah mungkin dia tidak mendapatkan hal tersebut. Dari kebutuhan cinta dan kasih sayang ini, Bapak Ibu guru juga akan bisa mengambil tindakan. Nah, nomor 3, jika jawaban Agus merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, nah berarti kebutuhannya adalah penguasaan. Peh ketua kelas, peh awake gede dhewe, nah dia merasa berani memaksa meminta makanan pada temannya. Jawabannya itu, oh ternyata dia kebutuhannya adalah diakui kekuasaannya. Nah aku ini loh gede dhewe yang kelas, jodio karo aku. Nah, mungkin begitu. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah sekolah omah lawin dok ceplok terus karo oseng-oseng. Kebetulan, nah kayak misalkan saya di rumah bawa bekalnya oseng-oseng sama ceplok. Kemudian Bu Antik bawa lontong opor. Kemudian saya nggak ada Bu Antik, saya ngambil satu. Kemudian Bu Antik kebingungan karena saya pas di kelas. Gimana hilang satu? Ternyata karena saya yang membutuhkan apa? Membutuhkan kebutuhan akan pilihan. Saya pilih yang lain. Kemudian apabila jawaban Agus iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti kebutuhannya hanya ingin bersenang-senang. Baik, coba saya ingin tahu bagaimana jika jawaban Agus karena lapar dan kebutuhannya adalah bertahan hidup, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bu Sarsini. Apa Agus ya ini memberikan suatu nasihat, bertanya dulu kepada Agus mengapa dan kenapa orang tuanya tidak memberi bekal. Itu salah satunya. Kalau jawabannya orang tuanya itu berarti apa kesibukan orang tua, kita maklum dulu, kita memberikan sesuatu, misalnya contoh memberikan bekal kita ke Agus. Itu satu. Terus diperingatkan besok lagi bilang sama orang tuanya kalau setiap hari harus bawa bekal seperti teman-temannya. Itu salah. Kalau saya diperingatkan dulu, diberitahu kalau memberikan bekal kita dulu, kita memberikan bekal ke Agus, bekal kita. Terus yang kedua, alasan Agus kenapa tidak membawa bekal. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Tindakan yang baik yang diambil oleh Bu Sarsini, bertanya terlebih dahulu, kemudian memberikan solusi jangka pendek dengan memberikan bekal yang dipunyai Bu Sarsini kepada Agus, dan memberikan solusi jangka panjang dengan mengingatkan agar Agus tidak melakukan perbuatan tersebut dan meminta kepada orang tua untuk membawakan bekal. Saya ingin yang terakhir, yang kedua. Bagaimana jika jawaban Agus itu adalah karena temannya ingin memperhatikan dia dan kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Belmina ini pakarnya.
apa ya, kalau misalnya ada Agus yang minta bekalnya teman karena dia butuh cinta dan kasih sayang itu, diajak bicara, tetap mesti diajak bicara. Kenapa kok minta bekalnya teman terus menerus? Biar dapat perhatian atau apa? Ya saya bilang mungkin karena mungkin belum menghadapi ini dan ini mendadak dan saya tidak bisa, saya kulinoni berpikir dulu harus bagaimana, tapi ini langsung ditanya, ya mungkin jawaban saya secara singkat jika menghadapi langsung pada saat ini ya, kalau kamu seperti itu lama-lama nanti justru bukan cinta dan kasih sayang yang kamu dapat dari teman-teman. Begitu. Kalau minta bekalmu sendiri dimakan bersama dengan teman-teman. Kamu minta bekalnya teman-teman, bekalmu sendiri kalau kamu punya bekal ya dibagikan bersama teman-teman, dengan teman-teman. Jadi kamu bisa dekat dengan mereka, mereka pun juga tidak merasa bekalnya hilang, bekalnya habis dan akhirnya mereka tidak puas makan bekal yang dibawa dari rumah. Mungkin seperti itu ya, karena ini apa ya, saya itu kalau misalnya menyelesaikan sesuatu itu mikirnya sedikit harus lama, bicara dalam keadaan marah aja harus dikonsep dulu, sehingga seperti ini mungkin itu dulu saya tanya, terus saya bilang kalau kamu selalu karena ya senang teman jadi perhatian minta terus menerus, itu nanti justru bukan diterima sama teman, nanti malah tidak disukai teman karena kebiasaan buruk. Itu akan jadi kebiasaan yang buruk jika dia selalu melakukan seperti itu. Gantian, saya bilang gantian sama teman, kamu punya bekal, ganti dibagi sama teman. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih solusi jangka panjang yang diberikan oleh Bu Hermina. Yang pasti kita akan melakukan pendekatan secara personal kepada si Agus ini ya, yang ternyata dia memerlukan cinta dan kasih sayang, dan kita akan memberikan perhatian yang lebih, perhatian yang khusus kepada dia untuk menyelami sebenarnya apa yang dia rasakan. Pada saat kebutuhan cinta dan kasih sayang itu sudah terpenuhi, mungkin karena di rumah dia jauh dari orang tua, tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dia ingin cinta dan kasih sayang di sekolah. Berarti kita sebagai wali kelas, kita sebagai guru harus bisa menggantikan posisi Bapak Ibu di rumah untuk menjadi orang yang dibutuhkan oleh Agus. Memberikan asupan cinta dan kasih sayang dengan memberikan perhatian khusus, tetapi jangan sampai itu menjadikan Agus berlebihan. Kita kontrol dan kita batasi agar cinta dan kasih sayang dia perlukan itu terpenuhi terlebih dahulu, maka dia sudah tidak akan melakukan hal tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk yang jawaban yang lain-lain mungkin nanti akan dirasakan oleh Bapak Ibu di dalam kegiatan sehari-hari pembelajaran, dan Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini. Bertanya dulu, menganalisa dulu kebutuhan mereka sebenarnya apa, kebutuhan dasar mereka, apakah mereka itu caper, membutuhkan kasih sayang, atau memang dia itu membutuhkan pengakuan, memang orang yang ingin kebebasan. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya untuk bisa mengambil tindakan selanjutnya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah kita adalah para tenaga dan kependidikan. Coba kita lihat di sekolah kita Bapak Ibu. Dapatkah Bapak Ibu memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan? Siapa sih yang guru-guru di sekitar kita yang terlihat membutuhkan pengakuan penguasaan? Yang terlihat membutuhkan kebebasan? Membutuhkan kesenangan atau kasih sayang dan rasa diterima? Ada tidak Bapak Ibu di sekolah kita? Banyak. Ya, banyak sekali. Siapa sih yang terlihat kebutuhan dasarnya adalah berkuasa? Siapa sih yang kebutuhannya kebebasan? Sing ada jam nggak ingin pulang, ternyata kebutuhannya kebebasan. Kemudian yang ada jam nggak mengajar, kebutuhannya apa? Ternyata malah jajan, kesenangan gitu ya. Kemudian ada yang penguasaan ini mungkin Bapak Ibu bisa mikir sendiri ya, yang mana atau yang seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku untuk anak didik kita, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Kita bisa menggali sebenarnya aku butuhnya apa sih gitu. Bu Antik sudah mendapatkan jawaban.
butuh cinta dan kasih sayang. Ya, itu Bapak Ibu, koreksi diri kita, apa kebutuhan dasar kita, apa kebutuhan murid kita untuk dapat mengambil tindakan yang tepat bagi murid kita. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kaitannya, materi ini berkaitan. Setelah kita mengetahui teori kontrol, bahwa murid tidak bisa kita atur, tidak bisa kita dikte, kemudian bahwa disiplin positif itu menuju pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini sendiri. Kemudian terkait dengan motivasi perilaku, terkait motivasi eksternal dan internal siswa, dan juga kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, di sini posisi kita Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Jadi apa saja sih kita ini? Kita ini sebagai guru jadi apa saja bisa Bapak Ibu. Tetapi dari 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, kalau kita mau jujur, kita posisinya ada di sini. Ya bukan Bapak Ibu? Iya, pasti itu. Saya juga. Lagi-lagi materi ini membuat saya merasa, ini saya lagi salah lagi gitu ya. Kita ini posisinya sebagai penghukum. Karena apa? Karena kita belum tahu rangkaiannya hari ini. Rangkaian menuju budaya positif ini kita belum tahu. Maka kita ngerti ini nek bocah salah ya dihukum. Apalagi dengan budaya dan kultur sekolah kita yang anak didiknya laki-laki semua. Kita merasa bahwa memberikan sanksi kepada siswa itu harus dengan hukuman, dengan menghukum. Nah, apa bedanya antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, tujuannya adalah apa sih kita mengetahui posisi kontrol guru ini? Kita akan mengatasi masalah itu dengan solusi win-win solution, menang-menang, tidak ada yang merasa terkalahkan. Kemudian kita berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru agar siswa itu mampu menggali dirinya sendiri, apa sih yang saya harus lakukan untuk mengatasi masalah ini. Tidak hanya dari kita yang memberikan solusi, tetapi agar dia sendiri yang menemukan solusinya. Nah, ini menjadi tujuan kita dalam mempelajari 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau tidak terlihat nanti saya bacakan. Terlihat tidak Bapak Ibu? Terlihat sedikit ya. Baik, 5 posisi kontrol. Nah, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, mungkin kita pernah melakukan semua ini Bapak Ibu. Kita pernah menjadi penghukum, pernah sebagai teman dengan siswa, pernah sebagai pemantau. Nah, cirinya apa sih? Nah, ciri-cirinya sebagai penghukum itu apa yang kita lakukan kepada anak didik kita? Guru berbuat seperti apa pada saat kita menjadi penghukum? Kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kita sebagai penghukum. Dan dalam diri kita, hati kita menyatakan betul, iya, saya pernah melakukan tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini juga termasuk koreksi dan refleksi diri kita. Kita sudah menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti dengan kata-kata, bahkan menyakiti secara fisik kepada anak didik kita, dan menyindir mereka dengan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian, contohnya apa sih? Kalau kamu nggak melakukannya, awas ya, rasakno, titenono gue. Nah, ini juga termasuk kata-kata ciri seorang guru penghukum. Titenono gue nek rasa seorang lebu sekolah. Titenono sesuk nek kowe bolos sunai. Nah, awas ya. Nah, ini ada ciri guru penghukum. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Pasti mereka mempunyai alasan-alasan, mencari alasan, dan alasannya kebanyakan dari bohong, dan bahkan membawa orang lain, menyalahkan temannya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu apa sih Bapak Ibu? Dunia berkualitas itu dunia impiannya anak-anak, yang mereka harapkan di dalam otak itu adalah kumpulan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah. Dunia berkualitas itu. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kae meneh, aku teh emoh nek karo guru kae. Anak pasti tidak akan memasukkan nama guru ini ke dalam hati, ke dalam pikiran.
murid akan berkata, tok nih ae, sesok ayo nesuneh. Ya. Biarin aja. Nanti juga marah-marah lagi. Anak-anak pasti berpikirnya seperti ini. Tok nih lho, sesok ayo nesuneh sekulinane koyo ngono kuwi. Nah, ya kan kita sudah dicap Bapak Ibu. Dicap, oh Bu Vika ngono kae. Bu Ati, Bu Sarsini, Bu Hermina ngeri kabeh. Sesuk yo nesuneh. Pak Arwanto apa meneh wis garis ketanggur Pak Arwanto. Wedi. Wedine apa? Wedi bukan karena wedi mentaati, tapi karena apa? Karena sebenarnya dia hanya nggak mau aja, nggak mau meletakkan Pak Arwanto di dunia berkualitas. Kemudian dampaknya apa pada murid? Lagi mengulangi kesalahan, bukannya jerah, bukannya takut karena diancam, tetapi mereka malah akan mengulangi kesalahan lagi jika kita berposisi sebagai penghukum. Posisi yang kedua Bapak Ibu, guru kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan ini? Berceramah panjang dan mengatakan seharusnya kamu itu tidak melakukan hal tersebut dan seterusnya. Ibu kecewa sama kamu. Ibu sedih melihat kamu seperti ini. Ibu yang bangga sama kamu. Aku yang selalu mengutamakan kamu, menjadikan kamu contoh. Tapi kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Saya benar-benar kecewa sama kamu. Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah. Ini kita berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu sudah lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Bendino kok guru ora mlebu wae. Nanti ibu yang kena marah kepala sekolah. Dikiranya ibu nggak bisa bimbing kamu. Ini membuat anak merasa bersalah, merasa berkecil hati. Dan pada saat si guru itu melihat mimik wajah, ekspresi si anak itu melihat terasa bersalah, gurunya merasa bangga, ya nggak? Nah iya, gurunya merasa bangga, merasa besar. Berarti kena nih omonganku nih, bisa kena, bisa masuk ke dalam hatinya. Kadang anak kalau merasa bersalah dianggapnya terus besok akan tidak mengulangi lagi. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas sebagai siapa? Sebagai orang yang pernah merasa dia sakiti. Aku pernah menyakiti perasaannya Bu Vika, pernah membuat Bu Vika merasa terpojok karena dimarahin kepala sekolah, dan itu membekas di hati mereka. Aku membuat orang lain dirugikan. Murid berkata, ya Bu, maafkan saya, maaf Bu, maaf berkali-kali. Dan tapi mereka merasa rendah diri. Ya, mereka merasa rendah diri. Hasilnya ini, dia masih ada pada motivasi eksternal. Dia belum merasa sadar. Dia hanya masih merasa rendah diri. Bagaimana saat kita berposisi sebagai teman? Ini banyak sekali Bapak Ibu yang berposisi sebagai teman. Biasanya ini kalau anak didiknya perempuan, ya saya dulu pernah mengajar di Semean itu posisi saya sebagai teman kalau kepada murid-murid perempuan. Karena murid-murid perempuan ini kalau kita terlalu terlalu mengatur, terlalu terlihat menggurui, mereka tidak suka. Itu psikologi anak didik perempuan. Jadi pada saat itu saya memposisikan diri sebagai teman. Dan di sini pun Bapak Ibu pasti juga pernah memposisikan diri sebagai teman dan berbuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan muridnya terlambat. Nah kita atlet lari paling banget loh, telat yang sekolahan. Nah itu posisinya sebagai teman. Nah kemudian saya sok main saya banter ya. Nah, misalkan kalau saya amati di sini Pak Obin. Itu Pak Obin itu berposisi sebagai teman pada saat dia mengatasi murid. Dia selalu mengajak muridnya bercanda. Tetapi apa? Sebenarnya kadang ada yang mengena. Nah, kemudian ayolah, sesuk saya ngapain ya? Lakukan demi ibu. Atau masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah ibu pernah bantu kamu, bla 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 dan sebagainya. Nah ini untuk memancing siswa agar mengingat apa yang sudah pernah dilakukan guru kepada temannya. Misalkan terlambat, yowes kan timbul tuh gampang kok absennya tak anu nih. Nah itu kadang jadi guru berbuat sebagai teman, tetapi dampaknya apa? Murid ketergantungan. Lah bapak Obin gampang, lah guru kaya gampang penak, ya kan? Penak guru
mlebune kae ning kelas ora apa-apa, mlebu telat ora apa-apa. Bu Antik sohib. Nah, itu. Jadi pada saat kita berposisi sebagai teman, anak ketergantungan dan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Sangat penting bagaimana maksudnya ya? Sangat penting tak kalau misalkan manute berkaro bantik. Nah, manute begitu, ketergantungannya begitu. Manutnya sing ngandani nek ora bantik ora masuk. Murid berkata, nah saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu ya. Nah, ternyata begitu. Pada saat anak ini, pada saat bapak ibu berperilaku dengan sebagai teman, kemudian suatu hari bapak ibu berubah menjadi penghukum, si anak akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya loh. Ternyata kok gitu ya Bu Antik ya. Saya pikir kalau sama saya senang, kalau sama kelas ini suka. Tapi kok gitu ya Bu Antik ya. Nah gitu pemikirannya anak-anak. Dampak muridnya apa? Tidak mandiri dan tergantung. Nah sebagai seorang guru, setidaknya kita menjadi posisi kontrolnya nih Bapak Ibu, pemantau dan manajer. Kalau tidak bisa menjadi manajer, kita akan berusaha untuk menjadi pemantau. Menghitung dan mengukur Bapak Ibu perbuatannya. Mengukur, kamu terlambat berapa menit? Jam masuk sekolah jam berapa? Jam 7 Bu. Sekarang sudah jam berapa? 7.15. Kamu terlambat berapa menit? 15 menit. Apa kesepakatannya? Saya tidak istirahat 15 menit Bu. Saya akan menggantikan jam saya 15 menit di dalam kelas. Nah, ini guru menghitung dan mengukur sesuai dengan konsekuensinya. Peraturannya apa? Guru pemantau selalu menanyakan peraturannya piye? Mlebune jam piro? Batas pengumpulan tugas kapan? Dan anak-anak ini menyesuaikan diri bila diawasi. Nek ora diawasi, ya wis merasa tidak dipantau ya udah. Wis ora apa-apa nek, busasi nek wis tugasnya kowe garap dan sebagainya. Nah, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, anak-anak meletakkan ini sebagai guru yang mengatur. Guru yang mengatur. Kemudian berapa banyak binatang yang saya harus peroleh? Bintang. Nah, bintangnya anak TK ya biasanya. Anak TK kalau sekolah itu kasih bintang. Berapa halaman yang harus saya tulis? Pada saat menjadi pemantau, kadang-kadang si penghukum ini kadang-kadang membuat hukuman tulis saya tidak akan terlambat lagi dalam buku tulis sebanyak 100 kali. Nah, ada ya Bapak Ibu ya, menulis di buku sak embok satu bundle, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Dan wali kelas yang suruh nanda tangani ada. Nah, kemudian ini sebagai manajer Bapak Ibu. Sebagai manajer ini kita sudah menerapkan apa yang ada pada paparan kita yang sudah kita pelajari, baik teori kontrol, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, dan memahami latar belakang siswa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang bagaimana? Yang menggali dia, menggali apakah yang dia lakukan itu sudah betul atau tidak, sesuai dengan perasaan hati nuranimu atau tidak. Kalau iya, kenapa kamu lakukan, dan seterusnya. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada judge, tapi kita menggali. Sebenarnya kamu tahu nggak kalau ini bersalah? Tahu karena apa dilakukan dan seterusnya. Itu akan membuat pertanyaan-pertanyaan bermakna ini menjadi menguatkan pribadi mereka. Nah, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi pada saat mereka terlambat, mereka melakukan kesalahan, mereka akan mempunyai sendiri solusi apa yang harus mereka lakukan. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu dan positif dalam dunia berkualitas. Sudah bukan gurunya lagi yang ada di dalam dunia berkualitas. Tidak ada ketergantungan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada rasa diawasi. Tetapi dia meletakkan dirinya sendiri sebagai diri yang berkualitas. Karena dia sudah tahu harus seperti apa. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, di sini poinnya Bapak Ibu, kuncinya sebagai manajer bahwa kita membuat siswa itu berpikir sendiri. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Biarkan anak menentukan solusinya sendiri, dipantik dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang kita berikan. Nah, kemudian dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi 5 posisi kontrol sebagai manajer ini, kita perlu melakukan yang namanya analisa. Nah,
Saya kecewa dengan pertanyaanmu. Saya kecewa sekali denganmu. Kecewa sekali. Yang mengatakan ini guru sebagai siapa? Guru sebagai posisi kontrol apa? Oh, yang biasa mengatakan saya kecewa sekali denganmu biasanya adalah guru yang berposisi sebagai orang yang membuat merasa bersalah. Kamu tidak benar menghukum, penghukum. Lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini berposisi sebagai teman dan seterusnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia sudah berposisi sebagai manajer. Posisi kita sebagai guru itu bisa diketahui dari apa yang kita ucapkan kepada siswa. Pilihan-pilihan kalimat apa yang kita berikan untuk menggali anak didik kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kira-kira isinya apa ya Bapak Ibu ya? Apakah ini disebut hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu seperti apa? Konsekuensi itu yang bagaimana? Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat seperti ini karena terlambat sekolah. Kira-kira sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, catat dulu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Lari 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman ada, konsekuensi ada. Kita lihat nanti jawabannya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat nanti dan apa alasannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu yang menurutku asal kita sudah bicarakan dulu. Oke, baik. Ini nanti akan ada. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sifatnya mendadak. Mendadak, membuat malu, menyakiti, itu hukuman. Nah, konsekuensi, betul ya dikatakan Bu Helmina, itu sudah ada kesepakatan. Ya, sudah kesepakatan dan bentuk tanggung jawab dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, dari hal ini, kira-kira apa bedanya sih dari lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit? Mencatat hukuman sifatnya mendadak dan ada pembelajarannya tidak Bapak Ibu? Tidak ada pembelajarannya. Hukuman itu tidak akan memberikan nilai positif dan pembelajaran kepada siswa kita. Yang ada hanya menyakiti dan membuat malu dan ujung-ujungnya apa? Dendam kepada guru. Lari mengelilingi sekolah basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Karena memang tidak relevan. Ada faktor tidak relevan. Telat di sekolah, kon lari 2 kali. Ini hukuman. Sifatnya juga mendadak Bapak Ibu ya, mendadak. Dan tidak relevan. Telat 2 kali, kenapa harus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali? Push up, jelas hukuman. Ya, push up itu hukuman Bapak Ibu ya. Push up itu hukuman. Entah apapun alasannya, yang namanya push up itu hukuman jika tidak dilakukan dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan fisik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, betul, konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol, juga konsekuensi karena atas kesalahan dia. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Konsekuensi sekaligus dia pemanasan sendiri Bapak Ibu. Ini relevan. Telat kan di pelajaran PJOK, dia bisa lari di lapangan basket. Mungkin tadi temannya udah lari 2 kali terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kita sudah yang bisa membedakan antara mana hukuman dan konsekuensi. Hukuman tidak akan memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Hukuman hanya akan menyisakan
rasa yang tidak nyaman bagi mereka. Nah, pilihan bagi kita, apakah masih akan terus melakukan hukuman yang seperti ini, atau bisa kita pilih melakukan konsekuensi. Nah, ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Salah, misalkan datang ke sekolah dengan kaos kaki yang salah, misalkan harusnya hitam tapi putih. Kemudian saya sebagai pembina pramuka, kaos kakimu tuh kenapa kok warnanya putih? Sepatumu juga tidak hitam. Lepas sekarang kalau kamu tidak bisa mengambil ke rumah. Nyeker seharian di sekolah. Itu hukuman, Bapak Ibu, karena mendadak dan menyakiti, mempermalukan diri murid kita. Itu adalah sebuah hukuman. Dan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena apa? Karena mereka telah melakukannya, tetapi dengan kesepakatan terlebih dahulu. Dapat Bapak Ibu lihat di sini, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu sebuah hukuman. Kemudian anak jadi membenci kedisiplinan dan seterusnya sampai anak merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Anak didik kita ini walaupun masih anak-anak dan kita sudah dewasa, tapi anak didik kita ini sudah bisa merasa tidak dihargai, merasa tidak gurunya berlebihan dan sebagainya. Jadi pada saat kita memberikan suatu sanksi kepada anak didik kita harus memperhatikan hak mereka. Dibuat tidak nyaman, Bapak Ibu, karena konsekuensi. Memang karena konsekuensi itu suatu hal yang tidak nyaman, tetapi hanya untuk sementara waktu. Seperti Bu Sasti ini biasanya tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan tugas, ya harus mengerjakan tugas. Itu konsekuensi. Nah, dibuat tidak nyaman, mereka dibuat mempunyai beban. Itu konsekuensi, sudah betul yang dilakukan oleh Bu Sasti. Dan kita sebisa mungkin untuk menghindarkan diri kita dari memberikan hukuman kepada anak didik kita. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Alih-alih kita memberikan hukuman, kita sebaiknya memberikan konsekuensi dengan melakukan apa, Bapak Ibu? Melakukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita membuat kesepakatan seperti yang dikatakan Bu Hermina tadi, konsekuensi sudah melalui kesepakatan kelas. Pertanyaannya, keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah hal yang sama? Betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau tidak? Keyakinan dan peraturan beda atau sama? Ada hal yang sama berarti betul atau salah? Ada hal yang sama. Salah. Salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak sama, Bapak Ibu. Bedanya di apa? Bedanya, keyakinan kelas itu sudah baru adalah nilai kebajikan dan prinsip universal, universal yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku, agama, dan bahasa. Kemudian keyakinan ini harus memberikan motivasi intrinsik kepada siswa dan membuat seseorang untuk lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya terkait dengan semua perilaku memiliki tujuan. Tadi menilik dari ini kita harus mempunyai sebuah keyakinan terlebih dahulu. Bagaimana kita menyusun keyakinan kelas? Dimulai dari peraturan kelas, Bapak Ibu. Peraturan kelas biasanya Bapak Ibu buat peraturan kelas seperti apa? 1. Tidak terlambat masuk kelas, tidak bermain HP, tidak mengobrol, kemudian apa lagi? Tidak bolos. Biasanya peraturan kelas itu diawali dengan kata tidak. Tidak terlambat ke sekolah, tidak membuang sampah pada jangan atau tidak, oke. Jangan terlambat ke sekolah, jangan buang sampah sembarangan, tidak terlambat masuk sekolah. Nah, peraturan kelas yang seperti itu nanti urutannya adalah kita harus mengubahnya menjadi kalimat positif, Bapak Ibu. Dari kalimat negatif yang kita rangkum dari seluruh murid yang ada di dalam kelas, kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Misalkan, tidak terlambat masuk kelas, kita ubah seperti apa, Bapak Ibu? Ayo tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Nah, masuk kelas tepat waktu. Tidak boleh menggunakan HP saat
pembelajaran. Bagaimana kalimat positifnya? Menggunakan HP saat diminta Bapak Ibu guru. Nah, dan seterusnya. Kita bisa mengubah kalimat-kalimat negatif yang ada di peraturan kelas itu menjadi kalimat positif terlebih dahulu. Setelahnya kita akan membuat keyakinan. Nah, karena keyakinan di kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, peraturan tadi kan lebih rinci dan konkret ya Bapak Ibu. Nah, tidak boleh meninggalkan jam pelajaran tanpa izin ya. Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal dalam bentuk kalimat positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak membuat peraturan atau kesepakatan kelas, karena sedikit saja kadang sulit kita tepati, apalagi banyak. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat surah pendapat. Tadi semua hasil kelompoknya apa? Disampaikan peraturan kelasnya, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Bisa jadi bertambah peraturannya atau mungkin bisa ada yang diubah. Nah, agar membedakan, menggunakan helm saat mengendari motor itu keyakinan atau peraturan, Bapak Ibu? Keyakinan, baik, dicatat. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, apa nilai kebajikan? Nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Menggunakan helm, itu nilai kebajikannya apa? Membuang sampah, dilarang menggunakan kata-kata kotor. Ini sudah peraturan kelas yang kita buat menjadi kalimat positif. Nah, peraturan yang kita buat menjadi kalimat positif. Kita cari keyakinannya apa? Nah, kita sarikan Bapak Ibu, kita sarikan menjadi keyakinan. Menggunakan helm saat mengendari motor itu keyakinannya adalah untuk keselamatan. Ngopo kok kowe menggunakan helm? Lah, peraturannya Pak Polisi ngono. Tapi kita harus meyakini bahwa menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan, bukan karena peraturan Pak Polisi. Membuang sampah pada tempatnya, keyakinannya adalah untuk menjaga kebersihan. Dan peraturan kelas dilarang menggunakan kata-kata kasar, bisa kita jadikan keyakinan selalu bersikap hormat. Jadi yang kita pasang di dalam kelas setelah melewati dari membuat peraturan kelas yang banyak sekali, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif, maka kita sarikan menjadi kalimat jadi satu kata keyakinan seperti ini. Nah, misalkan keyakinan sekolah yang disiplin itu yang apa saja? Datang tepat waktu. Misalkan tadi Bapak Ibu ada 5 murid yang menulis seperti ini. Mengerjakan tugas tepat waktu, begitu kegiatan upacara, seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan. Bisa kita rangkum menjadi sebuah keyakinan disiplin. Dari berbagai macam peraturan kelas yang konkret tadi, yang rinci tadi, bisa kita abstrakkan menjadi bentuk kata disiplin, keyakinan disiplin. Religius, mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah, ini adalah religius. Peduli lingkungan, bisa Bapak Ibu baca di sini, piket kebersihan sekolah, membuang sampah dan seterusnya. Untuk toleransi, menghormati guru, berteman dengan semua siswa, bekerja kelompok dengan sehat dan menghargai orang. Nah, dari peraturan-peraturan yang ada tadi hanya akan disarikan menjadi seperti ini Bapak Ibu di dalam kelas. Kamu siswa-siswa akan meyakini disiplin itu yang mana? Oh ya, yang ini, banyak hal ini. Meyakini hal yang mana? Disiplin Pak. Nah, kamu datang telat itu berarti kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Pak. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan Pak. Nah, keyakinan kelas yang dilanggar ada disiplin pada bagian datang terlambat itu tadi, datang tepat waktu. Jadi dia sudah melanggar keyakinan kelas disiplin. Nah, jadi kita rangkum menjadi satu. Itu tadi yang akan membentuk sebuah budaya disiplin. Nah, ini sudah bisa kita lihat Bapak Ibu tanggung jawab membantu orang lain dan sebagainya bisa kita saksikan di sini. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Peraturannya seperti ini. Bisa kita sarikan menjadi nilai kebajikan seperti ini. Jadi hanya sedikit Bapak Ibu, tidak perlu banyak seperti ini. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, hanya satu kata, kebersihan, tanggung jawab, hormat,
solidaritas, peduli, dan sebagainya. Jadi ini yang akan kita buat, bentuknya nanti seperti ini. Segitiga restitusi. Nah, apa yang segitiga restitusi Bapak Ibu? Adalah metode mediasi kita dalam mengatasi masalah siswa. Seperti masalahnya Agus tadi, kita akan melakukan restitusi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan diterima dengan baik oleh teman-temannya, tanpa harus menyakiti, tanpa harus membuat merasa malu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada saat kita memanggil Agus untuk kita interogasi, nah, kita menstabilkan identitas Agus dulu dengan mengatakan, Agus, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak dibombong dulu. Inilah yang disebut dengan tahapan menstabilkan identitas. Setelah anak merasa dia aman bersama bapak ibu guru, dipanggil itu dia merasa aman. Oh, aku rarep di sini. Barulah kemudian bapak ibu guru memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu tahu hal itu melanggar keyakinan kelas dan seterusnya? Nah, jadi ini memvalidasi tindakan yang salah. Dia merasa aman, tapi dia mengakui kesalahannya tanpa merasa dihakimi, Bapak Ibu. Kemudian, barulah kita menyayangkan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Saling menghormati dan menghargai teman, Pak. Nah, iya, sudah. Kalau kamu tahu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi dia sendiri yang akan mencari solusi. Dia sendiri yang akan menggali harus bagaimana. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata kotor, tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk mengatasi masalah anak didik kita. Kita hanya perlu melakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan apa yang akan mereka lakukan. Contohnya, nah, kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat kita menstabilkan identitas murid. Misalkan Bu Atik sedang memanggil Dendis. Dendis, tidak ada manusia yang sempurna, Dendis. Ya. Bu Atik bisa menyatakan ini. Jadi Dendis juga merasa dibela sedikit. Ya. Padahal dia salah. Ya. Tapi nanti dengan Bapak Ibu merasa membuat dia aman, itu dia akan merasa mengakui sendiri tindakan yang salah itu tadi. Kamu pasti punya alasan dan seterusnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan anaknya ngamuk di kelas, marah-marah sama temannya, tidak sampai melakukan hal yang merugikan. Nah, ini juga perlu divalidasi tindakannya tetap salah. Nah, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apa bayangan tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Solusimu bagaimana? Nah, ini kemarin ada contoh sedikit pada saat saya mempraktekkan segitiga restitusi. Velia, tadi Ibu dengar dari ketua kelas, kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Iya Bu, habis saya kesel. Dika terus-menerus mencontek pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek Bu. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesel. Kalau Ibu di posisi kamu, Ibu pasti juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa tadi yang kamu lakukan kepada Dika? Saya marah-marahin Bu, dan tanpa sadar saya menggeprek mejanya Bu. Oh gitu ya, tapi pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam aja, saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Dika hanya mencontek, tidak mau mengerjakan sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa tidak rela jika pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih daripada itu, memukul misalnya. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul, menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini kalian? Saya akan lebih bersabar menahan amarah saya. Jika ada yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran. Baik, tepat sekali tindakan yang akan kamu ambil kalian. Tetap
Semangat ya. Sekarang sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Itu sedikit contoh tentang kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk membuat restitusi kepada siswa. Daripada kita mengorek dengan hal-hal yang tidak baik, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang mereka membuat siswa didik kita menggali diri sendirinya, menggali diri sendiri, apa yang sudah dia lakukan, kemudian solusi apa yang akan mereka ambil. Dengan mempelajari segitiga restitusi ini, kita akan sudah mulai menerapkan apa kebutuhan dasar mereka, kemudian teori kontrol dan sebagainya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa budaya positif ini apa kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru, bukan hanya guru penggerak, dan apa kaitannya dengan visi guru. Budaya positif di sekolah itu memudahkan kita untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah saya sampaikan paling depan tadi, mencapai profil pelajar Pancasila. Dan budaya positif akan terwujud jika guru memiliki nilai dan peran serta kolaborasi seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, budaya positif yang selaras dengan visi guru, baik visi sekolah maupun visi pribadi, akan mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan yang paling penting adalah berpihak pada murid. Intinya kita ini adalah dititipi murid, kita harus menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, itu tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, panjang dan lebar karena materi dari modul 1.4 ini memang sangat banyak dan saya memang harus diminta untuk menyampaikan ke-6-6-nya kepada Bapak Ibu guru semuanya, dimulai dari perubahan paradigma sampai pada segitiga restitusi. Baik, dari apa yang telah saya sampaikan, dari apa yang telah kita pelajari bersama hari ini, pasti kita akan merasakan sesuatu hal yang berbeda, perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, bagaimana sih menurut Bapak Ibu kegiatan ini? Kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini, serta apa yang akan dilakukan selanjutnya? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi hari ini. Pak Arwanto, dinyalakan dulu mic-nya Pak Arwanto. Ya, silakan Pak Arwanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan pagi hari ini yang sungguh luar biasa, saya diminta untuk ingin sedikit memberikan sedikit refleksi daripada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Bagaimana menurut Anda kegiatan diseminasi hari ini? Saya kira ini salah satu kegiatan yang luar biasa, sangat berguna dan membangun daripada apa yang menjadi cita-cita kita bersama, menjadi pengajar yang baik. Tentunya dari kegiatan ini akan ada banyak yang dapat kita ambil, dapat kita serap daripada tema tadi, yaitu budaya disiplin. Yang itu budaya positif. Budaya positif. Yang intinya menumbuh kembangkan rasa disiplin dari rasa kontrol diri manusia. Dari rasa kontrol, berawal dari rasa kontrol mau mengontrol diri sendiri sampai pada budaya disiplin sampai menjadikan budaya positif. Yaitu suatu, kalau dulu saya bisa pernah mengatakan ke anak, sesuatu itu kita buat suatu kebiasaan akan menjadi suatu kebutuhan. Betul. Begitu. Yang kedua, apa yang Anda rasakan setelah mengikuti dimensi ini? Saya pribadi ya Bu ya, akan banyak salah. Ternyata banyak yang saya lakukan itu salah semua. Seperti yang pemateri katakan tadi. Betul. Itu saya banyak merasa salah. Banyak saya merasa tema ataupun cara saya mengajar dan cara saya menyampaikan ke anak itu memang mungkin diperseni mungkin 70% salah. Iya Pak Siti, mungkin seperti itu. Tetapi tidak apa-apa. Itu apa yang saya rasakan saya pribadi setelah mengikuti diseminasi hari ini seperti itu. Karena di situ memang terkontrol dengan baik
istilahnya bagaimana kita melakukan manajemen hati, kalau kata Hakim dulu, manajemen hati kita untuk mendidik, mendidik anak, memberikan pengajaran anak itu memang luar biasa. Memang harapannya seperti itu. Terus apa yang Anda lakukan ke depannya? Itu tadi, kalau saya merasa banyak salah, tentunya ya itu tadi, kalau ada seorang yang mengatakan kesalahan itu bisa menjadi berkah, juga bisa menjadi musibah. Iya. Tentunya pilihan kita dari kesalahan tadi menjadi berkah loh ya. Nah, dengan apa? Dengan cara kita mengakui dan mampu mengolahnya dengan baik lagi. Ya. Tentunya kesalahan itu akan menjadi berkah, tentunya juga akan menjadi lebih baik dan membawa anak didik kita meraih cita-cita dengan baik dan sempurna. Begitu Ibu. Luar biasa, terima kasih Pak Arwanto. Ya, itu tadi yang disampaikan Pak Arwanto luar biasa sekali. Memang kita ini banyak kesalahan Bapak Ibu. Menjadi guru kita ini ilmunya, saya rasa dari saya pribadi ilmunya masih sangat cetek gitu ya. Ternyata khususnya dari modul ini saya luar biasa. Ternyata saya ini sepertinya jobo-jobo gitu lah. Nah, ternyata banyak sekali kesalahan yang masih saya lakukan. Belum menjadi seorang manajer seperti posisi kontrol yang ada tadi. Baik, saya masih ingin satu lagi refleksi untuk menganalisa 3 pertanyaan ini. Mas Widodo bisa bantu saya? Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Langsung saja untuk refleksi pada pertemuan pagi hari ini menjelang siang, mudah-mudahan mendapatkan berkah bagi kita semuanya. Amin. Oke, berawal dari bagaimana menurut Anda kegiatan diseminasi ini sungguh luar biasa. Saya ibaratkan pada kesempatan ini saya minum obat atau minum jamu yang begitu pahit. Tetapi jamu yang saya minum ini ternyata menjadikan sebuah badan saya sehat. Sehingga ke depan insya Allah akan menjadikan motivasi kita semua bagaimana sesungguhnya untuk memperlakukan anak sebaik mungkin seperti apa yang telah dipaparkan tadi. Yang kedua, apa yang Anda rasakan setelah mengikuti diseminasi hari ini? Perlu kita sadari, sesungguhnya yang kita rasakan seperti kita hari ini dipukul dan digebuki. Saya rasa pukul rasanya abot terkosong. Ternyata selama ini kita memperlakukan anak itu jauh dari apa yang ideal. Betul. 9, kalau Pak Arwanto 70%, kalau saya mungkin 99,99%, apa yang saya lakukan terhadap anak salah. Saya lebih cenderung menjadi seorang penghukum dan membuat anak itu merasa bersalah. Kecil saya menjadikan anak itu sebagai teman, apalagi saya berposisi sebagai manajer. Kemudian apa yang akan kita lakukan ke depannya? Yang perlu kita sadari bahwa seperti yang disampaikan tadi, disiplin itu adalah proses belajar. Ya. Sekolah itu merupakan suatu tempat proses belajarnya peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya. Yang ini juga kalau kita kaitkan dengan filosof para pendahulu kita, bahwa sekolah itu sesungguhnya adalah 3 hal yang perlu diolah. Olah pikir, olah rasa, dan olah rogo. Iya. Nah, kebanyakan yang kita lakukan selama ini baru pada olah pikir dan olah rogo. Sementara olah rasa jauh. Bagaimana tugas kita? Yakni untuk menjadikan manusia seutuhnya sebagaimana konsep profil belajar Pancasila. Tujuan apa? Karena kita punya peserta didik yang endingnya nanti akan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana membekali anak untuk bisa ingarso sumtulodo imadio mangun kaso. Saat ini anak mungkin menjadi objek bagi kita, tetapi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita lah yang akan menjadi subjek terhadap bangsa dan negara ini. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Terakhir, yang perlu kita lakukan adalah bermula dari diri kita sendiri. Betul. Oleh kita sendiri dan untuk kita sendiri.
Dan sendiri ini bisa bisa ditafsirkan bukan secara pribadi, karena ini sebuah institusi, sebuah instansi, sebuah lembaga. Maka ketika ingin melakukan perubahan secara total, ya harus kita mulai dari diri pribadi, dari kita yang ada di ruangan ini, dari kita yang terkecimpung di dunia ini, yang pada akhirnya semua sivitas akademika di SMK Pancasila 3 Badra akan merubah paradigma kita, sehingga insya Allah ke depan akan menjadikan sekolah ini sekolah yang hebat dan sekolah yang bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali yang disampaikan Pak Sri Widodo tadi, sudah merangkum semuanya, merangkum materi semua yang sudah saya paparkan tadi, sudah direfleksikan oleh Pak Sri Widodo. Memang saya khususnya saya, dan mungkin pada saat saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya sudah di rumah sudah merasa, ini pasti Bapak Ibu juga akan merasakan sama seperti saya, juga akan merasakan bahwa banyak kesalahan, ternyata. Ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait pemenuhan tugas saya di modul 1.4 untuk mengimbaskan, untuk menyebarluaskan budaya positif ini kepada rekan-rekan guru saya. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ini tadi bisa memberikan inspirasi, bisa menjadikan titik awal setidaknya bagi kita yang ada di ruangan ini untuk memperbaiki diri menjadi seorang guru yang sebenarnya, yang mengantarkan anak didik kita menjadi anak sebagai manusia yang seutuhnya, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan mengatasi masalah-masalah yang membuat mereka bernalar kritis tanpa harus menyakiti mereka dan tanpa harus membuat mereka merasa malu, dan secara tidak langsung itu membuat standar kualitas diri kita sebagai guru sudah setingkat sebagai seorang berposisi manajer dalam posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih untuk support dan dukungannya kepada saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.